kali ini saya akan review buku ya. Kalau mungkin di channel-channel yang lain mungkin ada review bahan-bahan yang lain, ada drone, ada kamera, ada HP dan lain sebagainya. Mungkin beda dengan saya akan mereview buku. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bingung ya cari buku yang bagus buat kisah Nabi, kan banyak nih. Kalau kita ke toko buku nggak cuma satu, jadinya membuat kita bingung gitu kan. Nah, saya punya rekomendasi itu kisah Nabawi yang dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Nah, ini saya rekomendasikan adalah terbitannya Ummul Qura. Bukan berarti yang lain jelek ya, cuma saya lebih senangnya ke Ummul Qura. Nah, kenapa? Karena saya melihat dari percetakannya, yang pertama ini kertasnya lumayan bagus, kemudian tulisannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, enak untuk dilihat. Nah, teman-teman, dan yang uniknya, saya ini sudah pakai saya sudah pakai buku ini berkali-kali jatuh tapi tidak rusak. Tidak rusak karena lemnya bagus. Dan ini hardcover, enak, melindungi bagian-bagian dalamnya. Terus kemudian ketika beli juga kita dapat bonus CD interaktif Sirah Nabawi, dan ini mendukung banget supaya kita paham tentang kisah Nabawi. Nah, yang penulisnya ini adalah Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia ini adalah yang mendapat gelar juara 1 penulisan Muslim World Liga. Jadi ada suatu perlombaan, satu event nulis kitab Sirah Nabawi, dan beliau ini dapat juara 1. Nah, diakui oleh seluruh dunia. Ini terjemahnya banyak, gak cuma di Indonesia saja. Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin bingung ya, ini isinya apa sih? Kok tebal-tebal tuh, isinya apa sih? Nah, aslinya itu kalau saya lihat di buku-buku yang lain ya, buku-buku terbitan-terbitan lain, ini nggak setebal ini, nggak setebal yang keluarannya Ummul Qura. Tetapi yang membuat tebal itu karena memang jadi ada tahqiqnya yang ditahqiq oleh Syekh Nasruddin Albani. Jadi enak. Bahkan kalau kita bingung, ini sahih nggak sih kisahnya, ini benar nggak sih, ini dhaif nggak sih? Nah, nanti dijelasin di sini. Dan tahqiq itu tuh nggak sedikit, tahqiqnya itu banyak, teman-teman. Kadang sampai 1 halaman, yaitu menunjukkan kepada kita ini pentingnya sahih atau dhaifnya suatu riwayat, gitu kan? Itu lebih aman daripada kita ngotot-ngotot nyampaikan di depan, ternyata yang kita sampaikan salah. Maka di sini ada tahqiqnya. Mana yang sahih, mana yang dhaif dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan karangan-karangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, apa sih isinya buku ini? Isinya adalah dimulai dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Ka'bah, kemudian berlangsunglah kemudian sejarah Ka'bah ini kemana-kemana, sejarahnya negara Arab, bangsa Arab, kemudian bagaimana sejarah ada 300 patung yang ada di dalam Ka'bah. Itu kan ada yang membawa, namanya Amr bin Luhai. Nanti kita dapatkan kisahnya di sini. Terus kemudian ada juga sejarahnya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ini ada di sini juga. Seru pokoknya. Kalau kita baca itu seolah-olah kita ikut dalam kisahnya tersebut, seolah-olah kita hidup di zaman Rasulullah. Nggak percaya, coba saja. Nah, kemudian kita masuk ke zaman kelahirannya Nabi, kemudian siapa keluarganya Nabi, kakeknya, pamannya, dan lain sebagainya. Dan ini lengkap. Nanti pamannya ini namanya siapa, bin siapa itu lengkap. Bahkan riwayatnya Rasulullah SAW sampai Nabi Adam pun ada di sini. Nanti silakan bisa dilihat. Nah, terus kemudian fase ketika Rasulullah SAW masih kecil, yang ketika Rasulullah SAW diajak mendengarkan musik, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentidurkan Rasulullah SAW, menjaga beliau dari kemaksiatan, ada di sini. Rasulullah SAW kemudian mengembala kambing, ada juga di sini. Dia berdagang oleh pamannya, bertemu dengan Bukhairah, data Bukhairah, kemudian disuruh pulang, ada juga di sini. Seru banget, kisah-kisahnya seru banget, tertata rapi. Nah, sampai kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, kemudian Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, kemudian Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan susah payah, dilempari, diludahi, bahkan diletakkan di punggungnya ketika sujud di Ka'bah, diletakkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu ari-ari unta di punggungnya sehingga membuat Fatimah itu nangis. Di sini ada semua. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW diboikot dan lain sebagainya. Rasulullah SAW diangkat ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat. Ada juga ketika Rasulullah SAW berhijrah. Pokoknya lengkap lah. Bahkan kalau kita lihat di Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW
Bahkan ada percakapan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa itu mengajak Rasulullah SAW untuk bernegosiasi masalah sholat. Karena pertamanya disyariatkan 50, kemudian turun menjadi 5. Nah, ini ada di dalamnya, ini seru banget. Kemudian Rasulullah SAW di Madinah membangun peradaban baru di sana dengan ada kebencian orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang selalu kemudian menguntit Rasulullah SAW dari belakang. Ada semuanya di sini. Dan bagaimana peperangan yang ada, sahabat-sahabat mulia mati syahid dan lain banyak banget hikmahnya di sini. Nah, di sini juga disertai dengan peta-peta. Jadi kita nggak bingung, oh ini perang Badarnya gimana sih, kronologinya, dari mana sih. Jadi kita nggak bingung, di sini ada petanya. Nah, ini kelebihan salah satunya. Kemudian sampai nanti ketika Rasulullah SAW sudah di akhir hayatnya, ini seru-seru banget, dramatis banget, mengalahkan film-film sinetron yang ada di TV. Ini keren. Kalau kita baca di akhir-akhirnya itu ada kisah-kisah Rasulullah 5 hari, 3 hari sebelum meninggal dunia, 2 hari, 1 hari sebelum meninggal. Ini subhanallah, ini sedih banget. Dan ingin kita tuh kalau sudah baca tuh nggak pengen berhenti, bener. Saya di pondok itu saya sama ustadz saya dibilangin jam 10 lampu kamar wajib mati. Nah, tapi saya kalau udah baca Ratul Maktum jam 10 teman saya matiin lampu, saya nyalain saya baca pakai senter. Saking serunya Ratul Maktum. Ini subhanallah. Nah, jadi teman-teman kalau nggak beli ini rugi ya. Nah, teman-teman harus punya lah kisah nabi kita, masa kita nggak punya? Masa kita punya nabi yang mulia kita nggak punya kisahnya? Nah, terus kemudian sampai Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW meninggal dunia itu sedih banget. Pokoknya beli bukunya dan nikmati bagaimana keluasan kisahnya Rasulullah SAW. Nah, nanti kita banyak mendapatkan mujizatnya Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita tahu mungkin mujizatnya Rasulullah itu berapa sih? Kayak mungkin ada Rasulullah mujizatnya Al-Quran, kemudian bisa melihat ke belakang ke sholat dan lain sebagainya. Dan ini di sini dikisahkan banyak sekali mujizatnya Rasulullah SAW. Nggak cuma hanya membelah bulan, bahkan Rasulullah SAW pernah mengubah tongkat menjadi pedang dan membawa kemenangan di perang Badar. Aku nggak pernah perang Badar. Nah, nanti bisa dilihat di dalam kisah ini. Nah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli silahkan beli, dan ini insya Allah tidak ada ruginya.